Semuanya, kita balik lagi ya sama Dr. Laksmi Duarso, spesialis kulit kelamin. Seperti yang tadi Lili mau bilang nih Lookers, kita akan membahas mengenai cantik di era pandemi. Jadi walaupun pandemi kita harus tetap cantik. Nah, sekarang kita minta tips-tipsnya ya di Dr. Laksmi, mumpung pakarnya ada di sini. Dokter, di era pandemi ini dokter, kan kalau kayak Ling-Ling nih selalu pakai masker, dan Lookers semuanya juga pasti pakai masker kan dokter ya pastinya. Nah dokter, kalau misalnya kayak pada cewek-cewek ya, boleh nggak sih kita pakai make up walaupun kita pakai masker dokter? Dan ini kan lagi di era pandemi nih dokter. Kira-kira mungkin dulu kita pakai make up yang bagaimana, terus sekarang kita mesti pakai make up yang gimana sih dokter? Kasih Mbak Ling-Ling yang cantik. Sama dokter. Iya. Ini kita tetap harus cantik loh, walaupun dia pandemi, kita tetap cantik. Karena cantik itu modal utama dari dalam artian kita mana-mana kita ada rasa percaya diri. Nah, tapi gimana ya cantik? Kita tetap walaupun kita pakai masker nih, saya pakai masker nih. Tapi sekarang ini saya sama Mbak Ling-Ling nggak pakai masker. Kenapa? Karena kalau kita pakai masker pada saat kita siaran seperti ini, suaranya nggak kedengeran. Iya, nggak kedengeran. Tetapi masker tuh harus tetap dipakai, ya, untuk membantu pemerintah mengurangi kejadian daripada COVID itu. Apalagi Bali nih, Bali sekarang ini lagi merah-merah, udah mau hitam kali ya? Udah mau hitam dan banyak banget kasusnya dokter. Banyak banget kasusnya, oke. Nah, tetapi kita harus tetap cantik. Tetap cantik. Sebelum pandemi atau setelah pandemi, apa yang kita pakai? Sebenarnya sama aja. Semua bahan kosmetik atau alat untuk mempercantik diri itu, untuk merias diri itu tetap sama. Tetap sama ya. Tapi bedanya di sini karena kita pakai masker nih, kadang-kadang make up itu suka nempel. Seperti saya ini nempel nih. Masker. Nah, kalau suka nempel, jadi sebaiknya kita pakai bahan kosmetik yang bersifat hipoalergenik. Hipoalergenik, ya. Dan kurangin yang bersifat komedogenik karena kan dia nempel nih. Jadi kalau dia nempel, sementara kita menghindari sesuatu yang nempel supaya dia bisa keluar si sebum ini. Kalau dia pakai bahan yang komedogenik, jadi lebih mempercepat jadinya komedo lagi, jerawat lagi. Jadi kurangilah bahan-bahan atau kosmetik yang mengandung yang bersifat komedogenik dan mengandung yang alergenik. Jadi harus pakai yang hipoalergenik. Yang hipoalergenik, dan jangan menggunakan yang bahan komedogenik ya dokter. Karena kita pakai masker lebih susah keluar sebumnya, jadi kita cari yang non komedogenik. Tapi mungkin dulu boleh aja ya dokter ya. Boleh aja, lebih boleh daripada sekarang. Ini juga disesuaikan dengan tipe kulit kita. Oke, berarti terutama yang berminyak. Betul. Kembali lagi ke yang berminyak ya, karena berminyak itu lebih berisiko ya dokter ya, untuk jerawat. Jadinya jerawat karena kan minyaknya banyak terus nih produksinya. Iya, terus ketutup sama masker lagi ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi bedanya adalah pemakaian produk. Jadi kalau misalnya cewek-cewek semua lagi belanja, itu bisa ditanyakan ke mbak-mbaknya atau ininya sama servisnya. Mungkin bahannya yang dicari adalah yang hipoalergenik dan non komedogenik. Itu kuncinya ya, Lookers semuanya. Nah, selanjutnya nih dokter, pertanyaan selanjutnya ya, dokter, kalau misalnya kita kayak begadang ya, misalnya kita semua suka begadang ya, atau di kerjaannya mengharuskan kita untuk bergadang, itu kira-kira gimana dokter? Sebagai dokter spesialis kulit kelamin, boleh nggak sih kita begadang? Atau kalau misalnya kita lagi begadang, tips apa supaya kita nggak jadi jerawat dokter? Ya, kalau begadang karena tugas mungkin boleh aja ya, tapi kalau begadang untuk hal-hal yang mungkin tidak perlu, sebaiknya jangan. Dikurangi. Karena apalagi kalau kita begadang dengan ada debu-debu yang banyak, misalnya dalam ruangan, terus kemudian kita ada asap rokok yang banyak, itu kadang-kadang juga mempengaruhi, menyebabkan jerawat lebih cepat atau lebih banyak keluarnya. Nah, kalau kita harus seperti itu, harus begadang dan ruangan tertutup, terus kemudian kita harus membersihkan wajah nih. Jadi pembersihan wajah itu begitu kita mau bobo, kita harus bersihkan wajah. Kalau kita tidak punya bahan-bahan seperti kalau perempuan ini kan banyak, ada cleansingnya, ada facial foamnya, dan sebagainya. Kalau kita tidak punya, kita bisa pakai sabun bayi aja yang pH-nya mendekati pH kulit normal. Ya, pakai sabun bayi aja, terus kemudian kita kasih kalau ada cleansing bisa dipakai cleansing. Cleansing itu fungsinya untuk mengurangi minyak lebih banyak, sehingga sisa-sisa minyaknya lebih bersih lagi.
jadi ya. Jadi lookers yang cowok pun juga bisa terhindar dari jerawat ya dokter ya, asal cuci muka dan nggak harus pakai sabun-sabun jerawat yang kayak cewek-cewek punya, bisa pakai sabun bayi ya dokter ya. Cowok-cowok dikasih bahan makeup seperti itu atau perawatan seperti cewek kayaknya ribet ya. Ribet dan mungkin juga nggak cocok ya dokternya sama jenis kulitnya cowok dengan cewek beda ya dokter ya. Oke dokter, selanjutnya dokter ya, yang sering nakal nih kita lakuin, looker semua juga pasti sering ngelakuin nih, mencet jerawat dokter. Boleh nggak sih sebenarnya kita tuh mencet jerawat dokter? Oke, mencet jerawat. Kalau jerawat yang sudah meradang itu jangan dipencet. Tapi yang boleh dipencet apa? Yang komedo boleh. Oh, komedo boleh. Yang warna putih atau yang warna hitam itu boleh. Blackhead gitu ya. Blackhead boleh, yang whitehead juga boleh. Tapi syaratnya kalau kita mau mencet komedo itu, kita pakai alat ekstraksi yang bersih. Bersihnya gimana? Kalau memang kita punya sterilisator itu bagus. Tapi kadang-kadang kan kita nggak punya nih. Kalau kita nggak punya, kita pakai ini aja, alkohol aja. Jadi pakai dibersihkan pakai alkohol, atau kadang-kadang ada yang ngebakar pakai api ya. Boleh dipakai. Itu boleh dokter ya? Boleh ya. Timbang dia langsung yang daripada kotor, daripada kotor. Tidak. Yang bagus kan sebenarnya kalau ada sterilisatornya itu. Tapi kalau nggak ada rotan akar juga boleh kan gitu. Betul. Ya. Jadi yang penting intinya bersih gitu. Intinya bersih dan cukup steril. Nah, dan kemudian kalau kita mau mencet, jangan mencet setengah-setengah. Jadi kalau mau mencetnya harus habis sampai ke bawah. Kenapa dokter? Karena kalau ada sisa di sini, itu justru akan merangsang timbulnya jerawat. Makanya kalau orang-orang yang biasanya datang ke salon, besok atau lusanya itu kadang-kadang jerawatnya malah lebih gede. Karena mungkin kalau tidak diambil keseluruhannya. Oh iya. Nah, jadi itu ya. Ambil keseluruhannya. Ambil seluruhnya ya. Oke. Iya, menarik sekali ya. Menarik banget lookers. Nah dokter, ini nih yang penting ya dokter, yang satu hal yang penting dokter, di era pandemi ini sebenarnya kita boleh nggak sih ke salon atau mungkin ke klinik-klinik kecantikan untuk melakukan perawatan jerawat tersebut dokter? Karena kita kan takut juga ya dokter ya. Nah kalau untuk era pandemi menurut dokter aman nggak sih kita untuk melakukan perawatan mungkin untuk jerawat atau kulit yang lainnya dokter di klinik-klinik atau salon? Pandemi ini mengatakan bahwa physical distancing, social distancing dan lain sebagainya ya. Kalau kita melakukan perawatan jerawat di salon itu boleh-boleh aja asal kita jaga kebersihannya. Kita pakai masker. Walaupun nanti kan kita tidur nih, kita pakai masker. Jadi kalau tidak diambil bagian hidung itu ya kita pakai masker. Kalau bisa ditutupi lagi dengan tisu. Juga ininya yang melaksanakan yang memberikan treatment itu. Jadi keduanya harus pakai masker. Karena kalau lagi itu penularan juga terjadi. Yang penting itu, dan kemudian setelah dibersihkan kita langsung cuci tangan. Cuci tangan yang paling penting kan dengan sabun itu supaya si virus ini lisis juga. Iya betul. Jadi nggak sekedar cuci tangan ya, memang melisiskan virus tersebut sehingga kita aman-aman aja tuh sebenarnya ke klinik, ke salon buat treatment ya dokter ya. Dan juga mungkin dari tenaga yang mengambilnya juga menggunakan APD ya dokter ya. Pakai APD. Kalau dia satu pakai masker, kalau memungkinkan pakai masker plus facial gini. Udah bagus seperti itu sehingga mudah-mudahan yang melakukan treatment ataupun yang di treatment sama-sama negatif, tidak ada COVID-nya. Tapi seandainya ada pun ini sudah mencegah. Oh iya, penting sekali. Jangan lupa cuci tangan setelah itu. Betul, tidak lupa cuci tangan. Nah, Dokter Laksmi, kira-kira nih kalau dari makanan, kita boleh makan apa aja dokter? Kalau misalnya kita nih orang yang gampang jerawatan. Nah, kalau udah gampang jerawatan, kira-kira makanan apa yang harus kita hindari supaya kita nggak jerawatan, dokter? Sebenarnya penelitian untuk makanan apa yang menyebabkan jerawat itu masih belum ada sampai saat ini ya. Tapi ada beberapa penderita yang karena makan sesuatu jadi dia jerawatnya lebih banyak. Contohnya habis makan kacang atau coklat gitu, atau minyak-minyak yang banyak mengandung minyak. Banyak minyak gitu ya. Jadi kalau bisa itu dikurangin aja dulu karena itu penelitiannya beneran belum ada, tetapi dari seperti lebih beresiko ya dokter ya, lebih beresiko ya. Jadi makanan seperti coklat, kacang-kacangan, kemudian yang minyaknya tinggi kayak kulit kalau kita makan babi ya dokter ya, kulit babi itu kan minyaknya tinggi dokter. Jadi ayam yang banyak lemaknya kan, di balik kulit ayam banyak
banyak minyaknya. Jadi itu akan menghasilkan minyak yang lebih tinggi. Kemudian itu juga jadi beresiko untuk terjadinya jerawat. Udah kita beresiko jerawat, terus kita makan itu tambah beresiko lagi ya. Oke, jadi bisa dicatat ya Lukers ya, coklat, kacang-kacangan dan makanan yang mengandung lemak atau minyak yang lebih tinggi. Nah dokter, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir dokter, nanti kita mau denger ya dokternya, dokter Laksmi ini kan seorang pujangga. Jadi bukan cuman cuman kata-kata prolog doang, ternyata dokter Laksmi nanti akan berpuisi. Nah sebelum itu dokter, mungkin terakhir ya dokter ya, tips-tips nih dokter supaya kita Lukers semuanya bisa terhindar dari jerawat, mungkin juga terhindar dari jerawat di era pandemi ini seperti apa ya dokter? Oke, terima kasih Mbak Lingling. Jadi satu jerawat itu memang fisiologis, tapi kita bisa mengatur pola kita untuk mengurangi jerawat. Contohnya dengan misalnya kita harus cuci muka, harus membersihkan wajah tiap hari minimal 2 kali nih. Jadi baru bangun tidur karena ada minyak-minyak banyak, atau juga sore hari atau malam hari sebelum tidur karena kita kan seharian tuh bepergian ini, jadi kita debu dan lain sebagainya. Itu harus dibersihkan, mengurangi kotoran yang nutupin kulit dan mengurangi adanya minyak-minyak yang masih nempel. Terus kemudian kita kalau membersihkan bisa dengan sabun bayi kalau tidak ada facial wash atau cleanser dan sebagainya, itu kita bisa pakai sabun bayi ya, minimal sederhana ya. Terus kemudian kalau kita mau ngelap, boleh kita ngelap, tapi pakai lapnya yang halus, jangan gosok ya, jangan digosok merangsang dia juga ya. Jadi pakai yang halus, yang lembut dengan cara ditetel ya dokternya, bukan digosok ya. Digosok dia. Terus kalau dia pakai make up atau kosmetik itu kurangin yang zat-zat mengandung bersifat komedogenik ya. Dan kalau untuk kulit yang sensitif atau kita memakai masker sekarang, apalagi yang kulitnya berminyak, kita pakai bahan-bahan yang hipoalergenik dan bersifat komedogenik. Kurangi komedogenik, pakai yang hipoalergenik gitu Lukers, gitu ya dokter ya. Aduh senang banget ya, kita banyak banget mendapat pengetahuan mengenai jerawat dan khususnya mungkin lagi di era pandemi ini ya. Terima kasih banyak dokter Laksmi Duarso, spesialis kulit kelamin, udah menyempatkan diri untuk wawancara sama Lingling di sini. Dan ingat dokter, janjinya kita akan mendengarkan puisi dokter. Dan buat Lukers semuanya, mungkin setelah ini kita akan membahas banyak materi atau pengetahuan-pengetahuan lainnya selain jerawat ya. Tapi jangan lupa Lukers untuk like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dadah dulu dokter, dadah Lukers. Yeay. Damai, karya Laksmi dan Idersi Wiseswanata. Damai dicari, semua mencarinya, terlebih pada saat kacau dan kusut. Aku berandai, COVID memporak-porandakan dunia. Negeri kita tanpa kecuali, iya tanpa kecuali. Ekonomi carut marut, PHK di mana-mana, bukan salah siapa. Resah, akan makan apa aku esok. Resah berujung debat, susah berujung galau dan kacau. Damai semakin jauh menghampiri. Ku selami hidupku dalam susah, susah yang seolah rekat dalam kelam. Damai
damai seperti tiada jejaknya. Damai, di manakah dirimu berada? Dalam riuh keluh kesah dan keterhimpitan yang amat sangat, terdengar suara di hati berbisik, "Anakku, masuklah ke dalam. Masukkan dirimu ke dalam. Ya, ke dalam. Aku ada di dalam hatimu. Damai ada di dalamku. Damai ada di dalam. Damai itu indah. Damai itu upaya." Terima kasih.